Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Kristus. Pagi hari ini kembali saya akan menyampaikan pesan Allah buat kita dengan topik orang benar hidup oleh iman, yang terambil di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Dalam kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Kristus, suasana Jumat Agung masih terasa, bahkan puncaknya adalah kebangkitan Kristus. Pada Minggu Raya kemarin, saudaraku, banyak yang mengikuti dengan hikmah. Tetapi ada pesan Tuhan buat kita yang perlu kita tangkap. Pesan Tuhan melalui firman Allah. Dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini dimunculkan oleh Rasul Paulus sebab ada hubungan dengan sebuah kondisi dan keadaan yang menimpa umat Allah di zaman Perjanjian Baru, di mana ada satu komunitas yang namanya penganut Sadok, penganut Saduki, yang terdoktrin melalui pengajaran mereka bahwa setelah orang mengalami kematian, maka kematian itu hanya sampai di lahan kuburan. Kematian hanya sampai di kematian saja. Dan mereka sama sekali pesimis dan tidak percaya di balik kematian ada pengharapan, dan pengharapan itulah kebangkitan Kristus. Kita tahu bersama kaum Saduk dalam Matius 22 ayat 30 ayat 23 pernah ditegur oleh Tuhan Yesus karena kondisi mereka yang sangat memprihatinkan. Itu di zaman Perjanjian Baru. Dan itu tidak beda di zaman anugerah. Saudaraku yang dikasih Kristus, apakah masih ada kuasa kebangkitan menyentuh kehidupan setiap masing-masing kita orang percaya? Atau dibawa dalam suatu kekhawatiran, satu kecemasan, satu kegalauan? Padahal firman berkata, landasan dari iman yang berkualitas dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9, apa yang tak pernah
didengar oleh telinga, yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah terlintas di dalam pikiran. Allah sediakan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada intinya. Kalau kita orang percaya, kalau kita orang kudusnya yang sudah ditebus oleh darahnya, berhak melekat kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya tidak ada kata cemas, tidak ada kata khawatir di dalam hidup. Kita berada dalam zona nyaman pun tidak sedikit orang yang khawatir. Ada orang yang hidup di zona merah, dalam kondisi hidup ekonomi terpuruk. Lebih parah lagi, lebih khawatir. Jalan hari-hari yang dia bawa adalah meratapi hidup di kesukaran, di kesulitan. Sehingga tidak heran firman mengingatkan kepada kita, keyakinan Kristiani dikatakan bahwa berkat daripada kebangkitan Kristus adalah membawa kita umat-umat Allah semakin antusias, semakin semangat dalam pengiringan kepada Tuhan. Sebab dalam kebangkitan ada satu kepastian, mengalahkan yang namanya sengat maut, yang namanya mengalahkan yang namanya tidak mungkin. Saudaraku, ada banyak bukti-bukti secara alami, hadiah yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan orang-orang Kristen, terutama orang-orang Kristen yang mati di dalam Tuhan. Saatnya ketika Yesus dengan segala keberadaan dan penderitaan yang sempurna yang dialami, saudaraku, dalam Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-50-53. Di sana dijelaskan saat Yesus menjerit, saudaraku, Dia hadiahi kebangkitan kepada umat-umat Allah yang mati dalam Kristus. Karena itu tidak heran sebuah peristiwa yang pernah terjadi kepada sahabat yang dekat dengan Tuhan Yesus itulah Lazarus. Di mana keluarga Lazarus kita tahu bersama, Marta dikenal dengan humanis, layanan kasihnya yang begitu baik kepada Kristus, kepada rasul-rasul Kristus. Itu dicatat dalam kitab suci. Bahkan Maria sendiri adalah orang yang memiliki kualifikasi hidup rohaninya yang mumpuni. Saat Tuhan hadir dalam keluarga mereka, yang dia utamakan adalah ketika Tuhan berdialog dengan dia, terjadi komunikasi antara Tuhan dengan keluarga Lazarus. Dia begitu sergap, duduk dengan tenang, mendengar firman dan nasihat Tuhan, sehingga dia mendapatkan sesuatu yang tidak bisa hilang dalam hidup. Tetapi dalam Injil Yohanes pasal 11, mulai ayatnya yang ke-6, ketika Tuhan mendengar laporan dari saudara Lazarus, itulah Marta. Kita tahu bersama Lazarus itu adalah sahabat yang sangat dekat dengan Tuhan. Sekali peristiwa ketika Lazarus mengalami sakit, dan sakit itulah yang membawa dia meninggal, saudara. Firman Allah berkata dalam kitab Yohanes pasal 11, Injil Yohanes pasal 11, ayatnya yang ke-4, 5, dan 6, katakan begini. Ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar tentang kematian Lazarus, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Dengar baik-baik. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Memang secara
alami. Manusia akibat dosa memang alami kematian, betul. Tapi Kristus, sang otoritas tertinggi, dia Allah yang berdaulat, dia berkuasa membangkitkan orang yang mati. Saudaraku, karena itu dengan Tuhan berbicara kepada keluarga Lazarus antara lain Marta, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Secara alami memang Lazarus mati, betul. Tapi Tuhan sedang mengedukasi, mendidik orang supaya punya iman yang kreatif, iman yang bersahaja, roh yang menyala-nyala, tetap teguh pada pendirian. Saudaraku, tidak mudah goyah dalam kondisi apapun. Jangan kita jadi seperti Marta. Tuhan bicara. Dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Perhatikan ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Jelas Yesus mengasihi Marta karena Marta itu adalah seorang umat Allah, seorang wanita yang humanis, yang dipercaya Tuhan lebih. Setiap kali Tuhan mengadakan reli doa bersama para rasul-rasulnya ke Bukit Zaitun, melewati perkampungan Marta. Itulah Baitani, mampir di rumah Marta, mendapatkan pelayanan kasih dari Marta. Karena itu firman Allah berkata, Yesus mengasihi Marta. Kalau Yesus mengasihi Marta dengan seyogyanya, saudaraku, kakak mereka itulah Lazarus pasti mengalami kebangkitan. Saudaraku, perhatikan ayat 6. Namun setelah didengarnya tentang apa? Kematian Lazarus. Bahwa Lazarus sakit. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Luar biasa. Kalau ayat ini kita dengar sepintas lalu, kita bahas dari hidup ini, kok Tuhan tega melakukan ini? Tuhan sedang mengajar, Tuhan sedang melatih, mengedukasi kualifikasi hidup Marta. Tuhan sedang mendidik kita orang-orang percaya supaya beriman kokoh kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada logika, jangan bersandar kepada akal manusia. Itu pesan Tuhan. Kalau kita melihat ayatnya yang ke-15, apa Tuhan bilang? Syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Kira-kira tanggapan kita sebagaimana Marta? Tuhan tunda untuk tidak menolong Lazarus sahabatnya. Apa Tuhan tidak hadir? Tahukah saudara sebagai orang percaya, firman yang disampaikan oleh Tuhan adalah otoritas tertinggi. Roma 1 ayat 16. Dia berkata, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu adalah faid Allah. Asal percaya, saudara. Kita mengimani dia. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak didengar oleh tutur lisan, semua disiapkan Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata kuncinya terjadi mujizat. Satu cara adalah mengasihi Tuhan, melekat kepada Tuhan. Ketika kita berada di lembah air mata, di kesukaran, di kesulitan, jangan jauh dari Tuhan. Jangan sebaliknya, jangan justru ketika Anda mengalami kesulitan, saudara-saudara mengalami kesulitan, ngambek, tidak lagi dekat dengan Tuhan. Celaka.
Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi. Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Bahkan dia sanggup menilik kita, memberkati kita melalui di luar jangkauan akal sehat kita manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketertundaan itu bukan berarti Tuhan tidak akan menolong Lazarus. Ketertundaan itu bukan berarti Tuhan tidak mendengar setiap jeritan dan tangisan kita dalam menghadapi persoalan hidup. Tidak, saudara. Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Tanda bahwa Tuhan mengasihi kita, denyut jantung kita masih berdetak, itu menandakan Tuhan mengasihi kita. Masih ada pengharapan di hari esok. Haleluya. Karena itu firman Allah berkata, syukurlah, dalam Yohanes 11 ayat yang ke-15. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Syukurlah Tuhan tidak hadir saat kematian Lazarus. Kira-kira kita terima nggak? Saya percaya kita protes karena kita menangkap dengan akal. Tapi kalau Tuhan berbicara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Saudaraku, pesan Tuhan, ketidakhadirannya sebab dikatakan demikian lebih baik bagimu, bagi kamu, supaya kamu dapat belajar percaya. Saudaraku, Tuhan mewanti-wanti kita, jangan sampai kita melepaskan kepercayaan kepada. Kita sangat rugi, saudara. Sekali peristiwa ketika Tuhan melihat kondisi hidup keluarga Lazarus, baik Marta dan Maria, mereka kehilangan pegangan. Tuhan nangis, saudaraku. Dalam Yohanes 11 ayat 30 dikatakan, maka menangislah Yesus. Menangislah Yesus bukan karena Lazarus tidak bangkit. Yesus menangisi karena ketidakpercayaan keluarga Marta. Marta dan Maria kehilangan jati diri, kehilangan pegangan. Bukankah juga dalam kehidupan kita, para hamba-hamba Allah dan jemaat Tuhan mengalami hal yang sama? Dengan tulus dan jujur kita mengalami itu. Karena itu jangan menyerah, tapi melekatlah kepada Tuhan. Ada pesan Tuhan kepada kita. Jangan kita melihat potret kehidupan kegagalan orang-orang yang zamannya yang pernah mengikut Tuhan. Ya. Jangan mengikuti orang yang sudah apatis terhadap kuasa Tuhan. Jangan mengikuti orang Saduki yang tidak percaya terhadap manifestasi kuasa Roh Kudus. Matius 22 ayat 23 sebenarnya pelajaran berharga. Orang yang terlalu berpikir, terlalu filosofi, mengakibatkan otaknya menjadi kaku. Kita boleh berakal, tapi akal ini kita diserahkan kepada Tuhan. Jangan seperti orang Saduki kehilangan momen yang baik dan benar. Mereka tidak percaya terhadap kuasa kebangkitan. Bahkan mereka tidak percaya bahwa ada oknum yang dikirim Tuhan melindungi mereka, itulah malaikat kekal, malaikat kudus. Bahkan mereka tidak percaya ada neraka, ada surga. Jangan sampai kita berada di zona merah seperti ini. Demikian jangan kita meniru kehidupan adik-adik Lazarus, itulah Marta. Yang sengaja Tuhan tunda untuk tidak terjadi mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Nanti Tuhan buka bukti kemahkuasaannya dia dalam Yohanes 11:39 dikatakan, perhatikan betapa mirisnya peristiwa itu. Yesus berkata dalam ayat yang ke-30, maka masgula pula hati Yesus
Lalu ia pergi ke kubur itu, dan kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Ayat 39. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara, yang meninggal itu berkata kepada Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Berapa kali Tuhan Masku sedih melihat kondisi hidup keluarganya. Setiap kali juga Tuhan melihat dari surga kehidupan rohani umat-umat Allah hidup rapuh seperti Marta. Saudaraku, karena itu janganlah jauh dari Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Kita berkata dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah kalian yang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi sebaliknya, diberkatilah kamu yang mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Puji Tuhan, saudara. Karena itu, jangan juga kita meniru model kehidupan daripada murid-muridnya yang sudah banyak melihat mujizat Tuhan yang tertera dalam Injil Matius pasal 14 ayat 26. Ketika mereka menghadapi kondisi terpuruk hidup rohani mereka, kehidupan rohani mereka menurun drastis. Kehadiran Tuhan mereka sudah tidak lihat karena badai yang menerpa kehidupan mereka, saudara. Mereka mengatakan bahwa yang datang di tengah-tengah mereka adalah hantu. Ini karena apa? Mereka dibawa dalam berbagai persoalan. Jangan sampai persoalan demi persoalan bertumpuk-tumpuk menindih kehidupanmu, saudaraku. Anak-anak muda, perhatikan firman Allah. Jangan sampai persoalan pelik menindih kehidupan kita, umat-umat Allah. Jangan ikuti gaya hidup dan model dari murid-murid Tuhan. Mereka juga kehilangan jati diri, mereka kehilangan pegangan. Padahal firman Allah bersabda, di tengah gelombang, di tengah badai, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Melambaikan tangan. Hai aku ini, jangan takut. Luar biasa. Kalau kita kembali ke firman Allah, tapi kita belajar memotret kehidupan orang-orang yang memiliki kualitas hidup rohani yang mumpuni. Seperti seorang perwira Itali. Kualitas hidupnya dicatat dalam Matius 8 ayat 5 hingga yang ke-10. Tuhan berkata apa? Belum pernah aku temukan seorang yang baik dan benar, yang memiliki kualitas sempurna imannya di mata Tuhan, yang tidak temukan di kalangan bangsa Yahudi. Hanya ada kepada perwira Itali tadi. Dia tidak berganti orang yang bersahaja, orang yang hidup yang diberkati secara materi. Tapi dia tidak melekat kepada materi. Tapi dia melekat kepada Tuhan. Maka catatan kitab suci, dampak dari perbuatan baiknya menjamah pembantu rumah tangganya yang sakit. Dipulihkan oleh Tuhan karena berkat Tuhannya. Dia punya iman yang berkualitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak contoh dan teladan dalam firman Allah yang perlu kita turuti. Dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-4, kita temukan orang yang berkualitas. Dia tidak memerintah Tuhan, tapi dengan rendah hati dia memohon pelayan kasih sayang Tuhan. Karena dia memiliki iman yang berkualitas. Bagaimana supaya kita beriman, iman yang berkualitas? Syukuri apa yang dipercaya Tuhan dalam hidup kita. Kita membayangkan janji-janji Tuhan seolah-olah kita berada bersama dengan Tuhan, bertemu muka satu dengan yang lain. Nikmati janji-janji Tuhan itu selagi hidup kita ada. Saudaraku, kalau kita hanya merenung nasib, kita hari-hari akan masih menggerutu. Tapi kalau kita melihat kepada kebaikan Tuhan, firman mengajar saya untuk sampaikan kepada itu. Dalam 1 Korintus pasal 2 yang ke-9, apa yang tak pernah dilihat oleh mata,
pernah didengar telinga, yang tak pernah terlintas dalam tutur lisan, disediakan oleh Bapa Allah dari surga pada setiap pribadi yang mengasihi Dia. Kata kunci adalah mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Dia adalah Bapa kita. Kalau kita minta kepada Bapa kita, kita adalah anaknya, kita adalah umatnya. Apa yang kita minta? Ketika kita berjuang di tengah-tengah dunia yang memiliki bermacam-macam persoalan hidup, kita dihinggapi oleh rasa takut dan khawatir karena berbagai ancaman gejolak ekonomi, gejolak pengaruh global yang semakin menakutkan. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai ayat yang ke-7, Tuhan melekat kepada kita. Dia akan duduk bersama dengan kita, semeja dengan kita, saudaraku. Kata Tuhan di dalam firman-Nya. Karena itu, pesan Tuhan buat kita, kasihilah Dia, bahwa Dia juga akan mengasihi kita. Demikian firman Allah yang kami bagikan buat jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bapa, kami bersyukur kepada kalau kami ada sampai hari ini semua karena rahmat dan anugerah. Kalau kami sehat, kami kuat, Anda masih berikan Tuhan talenta untuk kami beraktivitas, semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur. Kami mohon dampingi kami dalam menghadapi dunia yang semakin hari semakin bergelora, tidak menentu ini. Ada banyak tindisan, ujian yang sedang kami lalui. Tapi kalau Roh Kudus mendampingi kami diberi kemampuan untuk menjalani hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami diberi kemudahan, bahkan Engkau memberi kami solusi. Tidak ada jalan, Engkau buka jalan. Di kesusahan, Engkau beri penghiburan. Di kami sakit, Engkau menjamah dan memulihkan, menyembuhkan kami. Di saat kami tidak berdaya, ada kekurangan, Tuhan mencukupi kebutuhan kami. Bahkan di saat kami tidak ada damai dan sejahtera yang melampaui segala akal, Engkau beri dalam hidup kami, mendampingi hidup kami. Engkau beri dalam hati kami, sehingga kami ada ketenangan dan kedamaian. Dan kami belajar bersyukur dan tersenyum dan berkata, semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya.